Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu muliakan Allah. Kita bersyukur di hari Senin 2 Ramadan kita sehat, bisa hadir ke masjid melaksanakan salat zuhur dan kajian qobliyah zuhur sebagai bagian daripada upaya kita menambah ilmu dan berupaya melaksanakan puasanya dengan benar sehingga kita isi dengan kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah untuk kita semua dan kita semua semakin baik dalam beramal, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, saya diamanahkan mengkaji tentang fikih puasa. Pertama dari segi ta'rif, definisi, puasa ini ibadahnya dalam bahasa syariat bermakna al-imsak, menahan. Atau lebih lengkapnya al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ibadah yang bentuknya hanya menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Waktunya dimulai dari terbit fajar sampai nanti tenggelam matahari. Maka ibadah puasa ini tidak ada perbuatan apapun yang kita buat. Menahan diri saja. Tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan kebutuhan biologis. Ini adalah karakter puasa. Beda dengan sholat. Sholat kita mesti berangkat ke masjid kalau berjamaah. Kalau tak berjamaah, minimal kita pergi berwudu, mencari posisi menghadap kiblat, menutup aurat, ada perbuatan fisik. Berdiri kita, ruku kita, sujud kita, tasyahud, perbuatan fisik. Tapi puasa tak ada perbuatan itu. Haji, kita mesti ke Makkah, ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Melaksanakan zakat, kita mengeluarkan harta. Tapi puasa tidak. Hanya menahan diri. Pasif kegiatannya. Kenapa kita 183 Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa. Bertakwa di sini maksudnya bagaimana atau apa korelasinya dengan puasa? Pertama, orang kalau puasa dia menahan diri dari yang halal. Nalarnya kalau bisa menahan dari yang halal, dari yang haram lebih bisa lagi. Itu satu. Yang kedua, orang ketika puasa, Allah Subhanahu wa taala jadikan potensi baik dalam dirinya lebih mendominasi. Sebab orang ketika puasa syahwatnya tidak bisa seperti ketika dia saat tidak puasa. Kebutuhan syahwat dibatasi. Syahwat minum. Maka ketika kebutuhan syahwat itu syahwat melemah, ketika dia melemah, dia mudah terkendali, mudah mengikuti apa yang diinginkan oleh kehendak ilahi. Makanya orang kalau puasa, dia lebih mudah untuk menjadi orang yang bertakwa dibanding saat dia tidak puasa. Dalam diri kita, kata Nabi, menggambarkan pergerakan syaitan menggoda kita, yajri majrad dam, mengikuti pergerakan perjalanan darah kita. Makanya nafsu itu tak bisa dibunuh. Dia bisa diarahkan. Dia bisa dikendalikan. Dia bisa dibentuk sesuai dengan apa yang kita berikan untuk nafsu. Makanya Bapak Ibu, puasa mudah membentuk orang untuk takwa. Dan secara kasat mata, rata-rata Ramadan, setiap waktu masjid kita penuh. Keluar Ramadan. Kenapa? Kecenderungan berbuat baik lebih menonjol dibanding kecenderungan untuk berbuat maksiat dalam diri setiap orang. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, siapa orang yang dituntut syariat untuk puasa? Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam min qablikum la'allakum tattaqun.
Maka syariat menyuruh orang yang puasa ini adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang memenuhi seruan iman. Islamlah orang beriman, iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada Rasul, maka dia kemudian mengamalkan Islam, dia berislam. Maka orang yang disuruh orang Islam. Dan orang yang sah puasanya kalau dia Islam. Andai ada orang non-muslim ingin puasa, meskipun dia sah puasa dia, kalau dia masuk Islam, baru sah puasa dia. Maka yang dituntut puasa itu orang yang dituntut berpuasa, yang harus orang-orang yang baligh. Jadi setiap orang baligh, dia Islam, kemudian dipersempit lagi, anak-anak tak wajib puasa. Anak-anak yang masih usianya belum baligh, dia dilatih puasa baik, tapi dia tak wajib puasa. Hadis Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in. Anak kalian suruh salat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, agak tegas pada mereka ketika anak usia 10 tahun. Ini hadis ini jangan dipahami sekedar untuk menyuruh anak salat, tapi disuruh untuk mengajarkan salat, mengajarkan puasa, mengajarkan silaturahim, mengajarkan adab, mengajarkan meninggalkan yang haram. Jadi semua ajaran agama itu mulai kepada anak, intens kita perhatikan, kita biasakan saat anak 7 tahun. 10 tahun. Iya dan tidak. Kalau dia buat, kalau haram mesti tidak boleh dia buat. Ketat. Kenapa? Dia berdosa kalau melanggar. Kalau masih anak-anak, dia belum berdosa. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita usia 7 tahun, mulai kita biasakan puasa baik, biasa ke masjid baik, yang disukai agama sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang tuntut syariat untuk puasa adalah orang yang berakal. Sehingga kalau ada orang dewasa dia tak berakal, tak wajib puasa. Orang dewasa dia sehat lahir batin tapi akalnya tidak, enggak wajib puasa. Maka kalau berat puasa sebulan, satu solusinya bagian dari orang tak berakal. Kalau berat puasa sebulan, jadi anak-anak tak mungkin lagi. So kita sudah terlanjur jadi bapak, jadi kakek, jadi abang orang. Maka orang yang dituntut puasa itu pertama muslim, berakal, baligh. Yang keempat, orang yang sanggup puasa. Sehingga kakek-kakek, nenek-nenek, orang-orang tua renta, dia enggak sanggup lagi puasa. Syariat bolehkan mereka puasa, kalau sanggup mereka ganti dengan fidyah. Begitu juga kalau ada di antara kita musafir, saat dia safar enggak sanggup puasa, boleh dia batal, ganti di waktu yang lain. Dan orang-orang yang sakitnya tidak ada dalam setahun itu waktu yang sembuh. Dia enggak tua renta, tapi setiap hari sakit. Boleh jadi sakit, mungkin sakit-sakit yang hari ini sakit akut, mungkin diabetes atau berbagai sakit yang lain, yang dia setiap hari enggak ada masanya sembuh, selalu sakit. Maka orang seperti ini boleh tak puasa, tapi nanti dia bayar fidyah. Begitu juga ibu-ibu yang sedang hamil, dia enggak sanggup puasa, baik karena faktor dirinya enggak kuat atau karena faktor anaknya. Seandainya saya puasa, perkembangan janin tidak baik, bahkan bisa mudarat untuk janin, bisa keguguran dan segala macam, dia boleh tidak puasa, nanti diganti di waktu yang lain. Atau ibu-ibu menyusui, kalau menyusui dia enggak kuat atau ASI-nya tidak memadai untuk anak, maka saat menyusui boleh dia tak puasa. Nanti kalau sudah selesai dari menyusui, dia ganti puasa yang ditinggalkan selama Ramadan. Jadi mesti orang yang sanggup puasa. Sudah itu yang kelima, orang yang keadaan bersih,
sedang sholat. Maka ibu-ibu kalau lagi haid, dia nggak dituntut puasa. Ibu-ibu kalau lagi nifas, nggak dituntut puasa. Tapi ketika dia sedang sehat, sedang keadaan bersih, disuruh puasa. Dan ibu-ibu kalau dia sedang haid, sedang nifas, kalau nggak puasa, hanya dituntut ganti puasa, tidak dituntut ganti sholat dan puasa. Sehingga kalau ada nanti ibu-ibu haid selama 7 hari, 6 hari, 5 hari, 10 hari, dia batalkan puasa selama itu dan justru berdosa kalau niat puasa saat sedang haid. Kenapa? Syariat suruh tidak puasa, kita membantah, kita tetap puasa. Maka tidak boleh kita membantah syariat. Jadi saya ulang, ibu-ibu kalau lagi tak sholat, lagi nifas, istirahat saja dulu. Nanti di saat sudah bersih, ganti puasa di luar bulan Ramadan sesuai hari tidak puasa itu. Jadi Bapak Ibu, ini 5 orang-orang tuntut syariat untuk puasa. Muslim, berakal, baligh, kemudian orang yang sanggup puasa. Yang kelima dalam keadaan bersih. Bersih seperti perempuan haid, perempuan yang sedang nifas. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahmati Allah, ini menjadi ilmu bagi kita. Sehingga orang sekitar kita silakan dilihat, memenuhi 5 kriteria ini, suruh dia puasa. Belum memenuhi, belum dia puasa. Perlu sedikit tambahan, kalau ada anak-anak kita baligh di bulan Ramadan, hari itu kalau siang hari, dia tak wajib puasa. Tapi esok dia mesti puasa. Kemana tahu ada di antara anak kita di Ramadan datang balighnya. Atau ada orang kafir masuk Islam di Ramadan. Hari dia masuk Islam, dia enggak mesti puasa. Esok dia mesti langsung puasa. Karena dalam Islam tidak ada puasa setengah hari. Puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka siapapun orang yang memenuhi kriteria itu, dia wajib puasa. Demikian. Terima kasih. InsyaAllah kita sambung di Senin akan datang dengan pembahasan kisi yang lain dalam masalah fikih puasa. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.